Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas lintas jalur jurusan Kesehatan Masyarakat yang beranggotakan 8 orang. Reformasi pembiayaan kesehatan. Reformasi pembiayaan kesehatan adalah sebuah perubahan terhadap sistem pembiayaan kesehatan agar menjadi lebih baik daripada sistem sebelumnya. Pembiayaan kesehatan menjadi suatu bagian yang sangat penting mendasar dari sistem kesehatan. Dengan dukungan pembiayaan kesehatan, sistem kesehatan akan mampu memelihara dan reformasi sistem pelayanan kesehatan sebagai konsekuensi implementasi pada Undang-Undang Otonomi Daerah. Komponen sistem pelayanan kesehatan ada 3, yaitu pengarahan, penciptaan sumber daya, pembiayaan, dan pelayanan. Fungsi pembiayaan dan pelayanan kesehatan yaitu pertama, jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin atau Jamkesmas. Kedua, jaminan kesehatan daerah. Ketiga, jaminan kesehatan dasar gratis. Keempat, otonomi rumah sakit pemerintah atau BLU. Kelima, otonomi puskesmas swakelola. Pembiayaan kesehatan sebelum era jaminan kesehatan nasional. Pada umumnya, penganggaran kesehatan dibagi ke dalam 2 jenis belanja, yaitu anggaran kesehatan melalui belanja pemerintah pusat dan anggaran kesehatan melalui transfer ke daerah dan dana desa. Pada tahun 2014, anggaran kesehatan memakai 5% dari APBN dan 10% dari APBD. Tiga komponen keuangan pusat dan daerah, mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Dana perimbangan memiliki 3 komponen utama, yaitu dasar alokasi umum atau DAU, dasar alokasi khusus atau DAK, dan dana bagi hasil. Sumber-sumber tersebut menjadi komponen penting dalam anggaran pendapatan atau belanja daerah. Industri asuransi kesehatan sebelum era jaminan kesehatan nasional. Pada tahun 2016 terdapat 146 perusahaan asuransi dengan pertumbuhan premi bruto mencapai 361,78 triliun. Hal ini karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang asuransi, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa boleh menjual asuransi kesehatan. Pembiayaan kesehatan setelah era jaminan kesehatan nasional. Seiring perkembangannya, disertai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, berdasarkan pasal 67, pemerintah daerah kemudian diwajibkan untuk melaksanakan program strategis nasional terutama terkait CKN KIS.
pelaporan keuangan BPJS Kesehatan, komposisi peserta program JKN tahun 2021, peserta penerima bantuan iuran atau PBI sebesar 42,42%, peserta pekerja penerima upah atau PPU sebesar 25,46%, peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja pemerintah daerah sebesar 17,15%, peserta PPBU 13,11%, peserta BP 1,86%. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah memformulasikan skema jaminan sosial tersendiri, termasuk jaminan untuk masyarakat di daerahnya. Pertama, pemerintah daerah hanya menganggarkan sejumlah dana untuk subsidi kesehatan bagi penyedia kesehatan. Kedua, pemerintah daerah mengambil tindakan yang lebih progresif dengan mengembangkan program jaminan layanan kesehatan lokal. Kebijakan pembiayaan kesehatan era otonomi daerah. Iuran JKN penduduk miskin dan tidak mampu atau PBI dibayarkan oleh pemerintah pusat dari APBN. Kedua, iuran jaminan kesehatan penduduk miskin dan tidak mampu atau PBI yang didaftarkan dibayarkan oleh pemerintah daerah dari APBN. Ketiga, iuran JKN penerima upah atau PPU, pegawai sipil atau swasta, dibayarkan oleh pemerintah kerja atau badan usaha maupun pekerja secara mandiri. Iuran JKN untuk pekerja bukan penerima upah atau PBPU dan peserta bukan pekerja atau BP yang dibayarkan secara mandiri oleh peserta yang bersangkutan. Pembiayaan kesehatan ditinjau dari dua sudut pandang. Pertama, ada penyedia pelayanan kesehatan atau health provider. Health provider adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa pelayanan. Dalam hal ini, biaya kesehatan menjadi persoalan utama para pemakai jasa pelayanan. Namun dalam batas-batas tertentu, pemerintah juga turut serta. Besarnya dana terdiri dari biaya investasi dan biaya operasional. Kedua, ada pemakai jasa pelayanan atau health customer, yaitu terjaminnya pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Besarnya dana bagi pemakai jasa pelayanan menunjuk pada jumlah uang yang harus dikeluarkan atau out of pocket. Lalu ada tujuan dari pembiayaan kesehatan. Yang pertama ada connection between ill health and poverty, yaitu sistem pembiayaan harus mampu memastikan bahwa orang miskin juga mampu mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak sesuai standar, namun tidak harus mengeluarkan pembiayaan yang besarnya tidak proporsional dengan pendapatan para pasien. Kedua, ada fundamental importance of health, yaitu kesehatan merupakan kebutuhan dasar di mana individu tidak dapat menikmati kehidupan tanpa status kesehatan yang baik. Sumber dana pembiayaan kesehatan terdiri dari anggaran pemerintah,
anggaran masyarakat yang kemudian digabungkan dari anggaran pemerintah dan anggaran masyarakat. Lalu ada bantuan biaya dari dalam atau luar negeri. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya pembiayaan kesehatan. Pertama, ada tingkat inflasi. Apabila terjadi kenaikan harga di masyarakat, maka biaya investasi dan biaya operasional pelayanan kesehatan juga turut meningkat. Yang tentu saja hal ini akan dibebankan kepada pengguna jasa. Tingkat permintaan yang tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu meningkatnya kuantitas penduduk, di mana semakin banyaknya penduduk, maka semakin banyak juga biaya yang harus ditingkatkan pula. Lalu adanya meningkatnya kualitas penduduk. Tingkat pendidikan dan penghasilan yang baik, maka akan menuntut penyediaan pelayanan kesehatan yang baik pula. Hal ini membutuhkan biaya yang lebih besar juga. Selanjutnya ada kemajuan ilmu teknologi. Penggunaan alat kedokteran yang modern dan juga canggih membutuhkan biaya operasional yang tinggi. Hal ini memberikan konsekuensi tersendiri, yaitu dengan tingginya biaya yang harus dikeluarkan dalam berinvestasi. Hal ini juga akan dibebankan kepada para pemakai jasa pelayanan kesehatan tersebut. Lalu ada perubahan pola penyakit. Penyakit yang sifatnya akut lalu menjadi kronis membutuhkan perawatan yang lama. Akibatnya, biaya yang dikeluarkan untuk perawatan dan penyembuhan juga semakin besar, sehingga menyebabkan tingginya biaya kesehatan. Perubahan pola hubungan dokter dan pasien. Kemajuan ilmu dan teknologi mengakibatkan meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan pasien. Hal ini membuat pasien menuntut adanya kepastian pengobatan dan penyembuhan dari penyakitnya. Lemahnya mekanisme pengendalian biaya. Kurangnya perundang-undangan yang ditetapkan untuk mengatur dan membatasi pemakaian biaya kesehatan menyebabkan pemakaian tidak terkendali dan akhirnya membebani penanggung jawab atau perusahaan dan masyarakat. Selanjutnya ada penyalahgunaan asuransi kesehatan. Ditemukan bentuk konvensional atau third party system dengan sistem mengganti biaya atau reimbursement justru akan mendorong naiknya biaya kesehatan. Penyalahgunaan yang dimaksudkan adalah penggunaan pelayanan kesehatan yang seharusnya atau tanpa dilakukan pun peserta masih bisa diatasi. Sekian video dari kami mengenai reformasi pembiayaan kesehatan. Terima kasih sudah menyimak, jangan lupa like-nya ya. Terima kasih.